Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, lebih baik kita awali dengan doa terlebih dahulu agar pelajaran kita bermanfaat untuk kita semua. Apa ketua kelas? Ketua kelas pimpin doa. Baiklah, sebelum kita mulai, lebih baik kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum itu Ibu mau masak dulu ya. Iya, Bu. Sari hadir. Nurul Fadilah Hadir. Aulia Rahmah hadir. Dewi Umi hadir. Rizkia Handayani Hadir. Lilith Tanta Hadir, Bu. Rifin Octavia Hadir, Bu. Rizky Noviansah Hadir, Bu. Isnadia Hadir, Bu. Kemas Rifan. Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah semuanya masuk ya. Ibu mau tanya, anak-anak siapa yang pernah pergi ke acara pernikahan? Saya Bu. Apa tujuan pernikahan itu? Menambah Ibadah. Kurban merupakan Bu. tuh, ada lagi? Ya, ibadah. Nyambung, hah? Apa lagi? Ya, betul. Dalam Islam, pernikahan yaitu menyatukan dua orang, tetapi juga merupakan ibadah yang memiliki aturan dan tujuan yang mulia. Apakah semua bentuk pernikahan itu diperbolehkan? Tidak. Benar. Ada pernikahan yang tidak diperbolehkan, ada pernikahan yang diperbolehkan. Hari ini kita akan mempelajari pernikahan dalam Islam. Ada yang tahu pengertian pernikahan? Tidak. Ya, Bu. Pengertian pernikahan yaitu pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin yang dilaksanakan menurut syariat Islam antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga guna untuk mendapatkan keturunan. Adapun hukumnya, hukum pernikahan, hukum asalnya adalah mubah apabila seseorang yang tidak berdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan nikah atau mengharapkannya. Bisa hukumnya sunnah apabila seorang yang memiliki bekal untuk hidup berkeluarga mampu secara jasmani dan rohani untuk menyosongkan kehidupan berumah tangga dan tidak khawatir dalam perzinahan.
tidak khawatir dalam yaitu penghinaan. Yaitu. Yang ketiga wajib. Hukumnya wajib apabila walaupun orang itu sudah dewasa secara jasmani dan rohani dan memiliki bekal untuk menafkahi istrinya, tapi dia khawatir dirinya akan terjerumus ke perzinahan. Itu hukumnya wajib. Ada makruh. Kalau makruh adalah seorang yang belum mempunyai bekal untuk menafkahi keluarganya, walaupun dirinya telah siap secara fisik untuk menyosongkan kehidupan berumah tangga dan dia tidak khawatir terjerumus dalam praktik perzinahan. Yang terakhir hukumnya apa? Terakhir. Haram. Haram apabila seseorang menikah dengan tujuan menyakiti istri, mempermainkannya serta memeras harta istrinya. Selanjutnya kita masuk ke syarat dan rukun nikah. Syarat dan rukun nikah. Oh iya. Oh kan nggak ada. Terima kasih untuk koreksinya ya. Kembali. Ada yang tahu apa saja syarat dan rukunnya? Syaratnya Ya. harus agama, Ya, harus agama, ya betul. tidak ada hubungan mahram, Ya, betul. Rukunnya. adanya calon suami, Ya. adanya calon istri, Ya. ada cewek yang saksi, Eh? ijab dan saling mencintai. Calon suami apa syaratnya? Calon suami apa syaratnya? Calon suami. Betul. Ya. Islam. Kalau dia cewek menjadi cowok, itu masuk syarat calon suami nggak? Betul. Iya. Syarat calon istri. Syarat calon istri untuk para istri. Calon istri. Ya. Cantik, sempurna. Cantik, glowing, Ya. Ya, normal. Yang benar-benar wanita. yang benar-benar wanita. Ya. Yang bukan dia cowok dan cewek. Itu namanya wanita jadi-jadian. Waria. Iya, betul. Bencong. Kamu tunjuk Iya, itu. bencong. Kalau syarat wali. Orang tua. Ya. Ya, betul. Islam. Apa tadi? Ya, laki-laki. Apa tadi? Dua orang saksi apa namanya? Laki-laki. Ya, harus laki-laki. Saudara. Ya. Dan rukun terakhir adalah ijab dan kabul. Ya. Kita masuk ke materi terakhir.
kemudian bahwa laki-laki itu akan menikahkan wali perempuan tersebut dengan wanita yang berada di bawah keluarganya. Maksudnya tuh seorang menikahkan putrinya dengan syarat pihak lain menikahkan putrinya ke pihak dia, kan? Nikah. Yang ketiga, nikah tahlil. Yang tahu nikah tahlil apa? Yaitu seorang suami yang mentalak istrinya yang sudah dicampuri agar bisa dinikahi lagi oleh mantan suaminya atau suami utamanya yang pernah menjatuhkan talak 3. Bagaimana contohnya? Ya tahu? Hah? Ya, bagaimana contoh? Contohnya tuh ada seorang perempuan ditolak suaminya, terus dia menikah lagi dengan orang lain yang bertujuan untuk kembali ke suaminya. Ya, pertama, padahal dia sudah ditalak 3 oleh suami utamanya. Dia nikah sama suami utamanya, tapi dia ditalak suami utamanya 3 kali, dan dia mau kembali ke suami utama dengan menikahkan suami kedua untuk kembali ke suami utama. Itu nggak boleh, terlarang. Yang keempat yaitu nikah beda agama. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 221 yang artinya, janganlah kamu nikah perempuan musyrik atau kafir sehingga mereka beriman. Sesungguhnya hamba sahaya yang beriman lebih baik dari perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu ketikanya. Janganlah kamu menikahkan perempuan muslimah dan janganlah kamu menikahkan perempuan musyrik. Nikahlah perempuan muslimah dan laki-laki muslim sehingga ia beriman. Ya, itulah. Ada yang sampai di sini ada yang ingin bertanya? Sudah paham semua? Karena sudah paham, Ibu ada soal untuk nilai adik kalian. Ini berupa pijakan, jadi saya bilang. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Kalau sudah, nanti kita jawab sama-sama. Gila? Ya, Bu. Kalau ada yang nggak mengerti, tanya ya.
Sudah, Bu. Iya kok, sudah. Sudah Bu. Sudah. Ini sudah. 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 Ini sudah. Sudah Bu. Sudah. Sudah, Bu. Sudah tadi? Sudah. Oke. Kita proyeksi sama-sama ya. Ya, Bu. Belum. Pertama, pernikahan dalam Islam adalah akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang sah. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa pernikahan merupakan A. Hubungan persahabatan, B. Ikatan lahir dan batin yang sah menurut syariat, C. Perjanjian kerjasama, D. Hubungan sementara. B. Betul. Dua, hukum asal pernikahan dalam Islam adalah A. Wajib, B. Sunnah, C. Mubah, D. Makruh. C. Buka. C. C Buka. Betul tak? B. C. C. Cewek apa? Mubah. C. C. Ini? C. Ya? Tidak apa ini? Ini apa? Nomor 2. A. Wajib. Jawab. C. Mubah. Ini udah bilang tadi ya. Hukumnya adalah mubah. Mubah itu apa, Bu? Boleh dikerjakan, boleh tidak. Yang ketiga, seorang yang mampu menikah dan khawatir terjerumus ke perzinahan jika tidak menikah, maka hukum menikah baginya adalah Wajib. 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 D. Rizky baca nomor 4. Oke. Berikut yang termasuk salah satu rukun nikah adalah A. Mahar, B. Rumah tinggal, C. Wali nikah, D. Peserta pernikahan. C. Wali nikah. B. Rumah tinggal. Apa? Jawab. B. B kok rumah tinggal? Rumah tinggal? Wali Emang nikah. tadi ada yang bilang rukunnya ada rumah tinggal? Sudah sudah malu. Bisa kontrak. Iya bisa kontrak. Jadi salah ya. Ya. Yang kedua Bu. C wajib nikah. C Bu. Banyak belajar lagi ya. Ya Bu. Umi nomor 5. Salah satu syarat calon suami dalam pernikahan adalah apa? A. Terus dia dikumpulkan. Baca beragama Islam, Bu. A. B. Beragama Islam. A. Apa? Memiliki C. Berusia 30 tahun. enggak mau. A Bu.
Iya, Bu. Oh iya. Iya, Bu. Kemas? Sama. Ya kemas 10. Ya C. 10. 10. Pernikahan yang dilakukan tujuan menyakiti atau mempermainkan pasangan sebelumnya. Haram. Haram. D. Haram. Tuh. Siapa yang benar? Saya. Saya tidak pernah suka. Salah satu, Bu. 1, 2, 3. Kalian itu yang mana salah? Yang kiri. Yang kiri. Yang itu. Benar. Saran calon suami. Yang kiri. Oh, salah satu syarat calon suami. Kalian apa? Berusia 30 tahun. Memiliki pekerjaan. Ibu kerjain sekarang. Nah, Bu. Dah. Oh. Kumpul. Rizky nilainya yang mana Rizky nilainya? No, Bu. Gak bisa. Nangkul. Baiklah, Ibu akan menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Pernikahan dalam Islam ialah merupakan akad yang sah antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga bahagia, tentram, dan memperoleh keturunan sesuai dengan syariat Islam. Pernikahan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga menjadi ibadah yang menjaga kehormatan diri serta memperkuat ketakwaan kepada Allah SWT. Islam telah menetapkan hukum, syarat, dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi agar pernikahan sah dan membawa kemaslahatan bagi kedua mempelai. Selain itu, Islam melarang berbagai bentuk pernikahan yang menyimpang dari tujuan syariat, seperti nikah muda, nikah siwar, nikah tahlil, dan pernikahan beda agama. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang pernikahan sangat penting agar setiap muslim dapat mempersiap diri untuk membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, serta mendapatkan ridha Allah SWT dalam kehidupan berumah tangga. Baiklah, sebelum tutup, diberi kitab doa dulu. Ketua kelas pimpin doa. Baiklah, selesai sudah pelajaran kita hari